Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memulai membaca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati madaniyatun mi'atani wa sittun au sab'un wa samanuna ayatan. Bermula surah Al-Baqarah itu madaniyah, itu 200 dan 6 atau dan 7 dan 80 ayat. Bermula surat Al-Baqarah itu madaniyah, itu 286 atau 280 ayat. Artinya ada khilaf para ulama dalam menghitung jumlah ayat dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Apa arti Alif Lam Mim? Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Bermula Allah itu yang tahu dengan maksudnya Allah dengan demikian Alif Lam Mim. Jadi kita ngajinya santai, satu lembar aja. Insya Allah kita bahas semuanya. Jadi di sini yang pertama masalahnya Suratul Baqarah. Surat Baqarah. Jadi kalau kita artikan secara bahasa Indonesia agak aneh, surat lembu. Boleh nggak kita menyebutkan surat lembu? Maksudnya surat Al-Baqarah. Nah, ini penjelasan para ulama. Kita lihat langsung di hasyiahnya. Qauluhu suratul Baqarah. Jadi suratul Baqarah mubtadaun, i'rabnya mubtada, bermula surat Baqarah. Wa madiyatun khabaru awalin. Madaniyah itu khabar yang pertama. Wa mi'atani khabar kedua. Artinya bermula surat Al-Baqarah itu madaniyah, itu 286 atau 87 ayat. Ketika kita melihat Syekh Jalal menyebutkan suratul Baqarah, wa yu'khadhu min hadza anna tasmiyataha bima dzukira ghairu makruhin. Dipahami dari ibarat ini bahwa sungguh menamakannya surat Baqarah dengannya surat Baqarah dengan mazukir itu ghairu makruh, tidak makruh. Kita boleh menyebutkan surat Al-Baqarah. Karena ada ulama yang menyatakan tidak boleh disebut surat lembu, surat Baqarah. Tapi surat yang dalam surat itu disebutkan kisah sapi betina. Ya. Khilafan liman qala bidzalik. Khilaf bagi orang yang berkata ia dengan demikian artinya makruh. Wadda'a annahu innama yuqalu as-suratul lati tuzkaru fihal Baqarah. Ya, mengakui ia menyatakan ianya orang tadi bahwa sungguhnya itu dikatakan surat allati tuzkaru fihal Baqarah. Surat yang dalam surat itu disebut kisah sapi. Tapi pendapat yang kuat menyatakan tidak makruh menyebutkan suratul Baqarah. Kenapa? Karena nama-nama surat itu memang dinamai oleh Nabi, menunjukkan boleh disebut. Ini. Wa asma'us suwari tauqifiyah wa kaza tartibuha ala tahqiq kama taqaddam. Jadi nama-nama surat itu tauqifiyah. Arti tauqifiyah memang langsung diajarkan oleh Nabi, bukan hasil ijtihad para sahabat. Memang Nabi sendiri yang menamakan. Bisa saja Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi ketika Nabi menamakan suratul Baqarah, ya suratul Baqarah kita sebutkan. Wa kadza tartibuha, demikian pula aturan tertib-tertibnya surah. Al-Qur'an dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya sampai An-Nas, itu tauqifiyah susunannya, artinya Nabi yang menyatakan seperti itu, Nabi yang mengajarkan para sahabat untuk merapikan Quran seperti itu, bukan hasil ijtihad para sahabat. Jadi dari Allah sudah seperti itu. Ketika Allah menurunkan Al-Quran sekali turun kepada Baitul Izzah ke langit dunia, memang susunannya dimulai dari Al-Fatihah. Wa suratu ma'khuzatun min suwaril balad. Jadi kata surah itu sendiri diambil dari suwaril balad. Arti suwaril balad itu pagar negeri. Pagar negeri artinya setiap negeri dulu, daerah-daerah itu dipagar, ada bentengnya sekalian. Lirtifa'i rutbatihi wa ihatatiha. Karena tingginya surah dan meliputinya surah. Artinya sebagaimana pagar melingkari seluruh wilayah negeri dan posisinya tinggi, begitu juga surat dalam Al-Quran dinamakan dengan surah karena posisinya tinggi dan isinya meliputi segala macam hal umum. Apa arti surah? Definisi surah itu sendiri apa?
Ta'ifatun minal Qur'ani laha awalun wa akhirun. Jadi satu kelompok dari ayat Al-Quran, ta'ifatun minal Quran, satu bahagian dari Al-Quran yang ada awal dan akhirnya. Jadi setiap surat itu dimulai dengan ayat pertama hingga ayat terakhir, kemudian baru dimulai surah selanjutnya. Biasanya dalam setiap surat itu tentunya berisi hal yang berbeda, walaupun antara satu surah dengan surah yang lain tentu ada kaitannya. Sehingga nanti cocok kenapa sesudah Al-Fatihah Al-Baqarah, kenapa sesudahnya Ali Imran, dan seterusnya. Wa tarjamatu bi ismi khasin biha bi tauqifin kama sabaq. Dan bermula mentarjamah, menamakan dengan satu nama khusus dengannya surah, itu tauqifi. Sebagaimana di awal tadi, yaitu nama-nama surat itu tauqifi, langsung diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tadi surat Baqarah yaitu surat Madaniyah. Apa sih arti surat Madaniyah? Apa arti surat Makkiyah? Selama ini ada orang yang mengira surat Madaniyah surat yang diturunkan di Madinah, surat Makkiyah surat yang diturunkan di Mekah. Terus surat kalau yang diturunkan bukan di Mekah, bukan di Madinah, apa namanya? Makanya di sini beliau menyatakan warajih annal makkiyah ma nazala qablal hijrah walau fi ghairi Makkah. Bermula pendapat yang kuat, surat Makkiyah yaitu surat-surat yang turun sebelum hijrah. Surat yang turun, surat Al-Qur'an yang turun pada periode Mekah sebelum Nabi berhijrah, itu disebut surat Makkiyah, baik turunnya di Mekah atau bukan, walau ghaira Makkah. Walau turunnya bukan di Mekah, mungkin dalam perjalanan Nabi menuju kemana, kemudian turun ayat Al-Quran. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, semuanya disebut surat Makkiyah. Itu pendapat yang kuat. Wal madaniyu ma nazala ba'dal hijrah walau fi ghairil Madinah. Dan surat Madaniyah yaitu surat-surat yang turun sesudah Nabi berhijrah, walaupun bukan di Madinah. Sesudah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian walaupun dalam perjalanan Nabi menuju ke Mekah kembali, misalkan dalam peristiwa Fathu Mekah, penaklukan Mekah, ada ayat yang turun, itu disebut dengan ayat Madaniyah karena sudah terjadi hijrah walaupun turunnya bukan di Madinah. Kesimpulannya, surat Makkiyah surat yang turun sebelum hijrah, surat Madaniyah surat yang turun sesudah periode hijrah. Kemudian surat tadi 286, ada yang bilang 287, ada khilaf. Qauluhu wa samanuna ayah. Ucapan musannaf 80 ayat. Qila asluha, asal ayat itu dari ayatun. Kulibat ainuha alifan. Ainnya ya pertama maksudnya dirubah menjadi alif, jadi ayat, makanya ada panjang, ada pedangnya. Wahya fil urfi ta'ifatun min kalimatil Qur'an mutamayyidzah bi faslin. Jadi ayat itu sendiri dalam uruf artinya satu kelompok daripada kalimat-kalimat Quran yang berbeda. Satu kelompok ayat yang berbeda bi faslin, dengan fasal, ada tandanya. Kalau sekarang sudah dikasih nomor ayatnya, mungkin dulu dengan titik saja, nggak ada tanda 1, 2, 3. Karena dulu ayat-ayatnya nggak ada nomornya, maka terjadi perbedaan para ulama dalam menghitung ayat Quran. Karena itu ada yang bilang ayat Quran 6.666, ada juga yang 6.232 kalau nggak salah. Jadi beda-beda. Ayat itu sendiri wakat takunu kalimatan mislu wal fajri. Kadang-kadang ada ianya ayat itu satu kalimat. Satu kalimat sudah dianggap satu ayat, seperti wal fajri, wad duha, wal asri, wa kadza alif lam mim wa taha wa yasin, dan seumpamanya. Bahkan alif lam mim taha yasin juga dianggap satu ayat. Indal kufiyin, menurut kufiyin wa ghairihim. Wa ghairuhum la yusammiha ayatun. Dan selain kufiyun tidak menamakan akan ayat. Alif lam mim taha enggak disebut ayat selain kufiyun. Yaqulu hiya fawatihu suwar. Mereka berkata dianya itu pembuka surah. Alif lam mim taha itu pembuka surah. Wa an Abi Umaruddani, dari Abi Umar berkata, la a'lamu kalimatan hiya wahdaha ayatun illa qaulahu ta'ala mudhammatan. Tidak aku ketahui akan satu kalimat yang dianya kalimat itu sendirinya dianggap satu ayat, kecuali firman Allah mudhammatan. Jadi menurut Abi Umar ini, satu-satunya ayat yang satu kalimat disebut satu ayat yaitu mudhammatan. Adapun alif lam mim taha yasin berarti beliau tidak menganggapnya sebagai ayat, sebagaimana kufiyun tadi.
Nah, kita baca sedikit faedah. Faedatun, ini ringkas-ringkas saja hasyiahnya. Qalal Ibnul Arabi, berkata oleh Ibnul Arabi, suratul Baqarah fiha alfu amrin wa alfu nahyin wa alfu hikamen wa alfu khabarin. Bermula surah Al-Baqarah, dalamnya surah Al-Baqarah itu ada 1000 perintah. Wa alfu nahyin ada 1000 larangan, wa alfu hikamen ada 1000 hikmah. Wa alfu khabarin ada 1000 khabar. Akhduha barakatun wa tarkuha khasrah. Mengambilnya surat Baqarah itu keberkatan, meninggalkannya itu satu kerugian. Itu kata Ibnu Arabi. Saya nggak tahu di mana berkata beliau, apa dalam Fathul Makkiyah. Kata Ibnu Arabi, hal-hal seperti ini sebenarnya perlu kita cari di mana Ibnu Arabi menyatakan ini. Ibnu Arabi menyatakan dalam surah Al-Baqarah, karena surah Al-Baqarah merupakan surat paling panjang dalam Al-Quran. Bahkan di dalamnya ada satu ayat yang paling panjang juga, surat hutang. Kata beliau, dalam surah Al-Baqarah itu ada 1000 perintah. Itu maksudnya secara zahir batin, baik secara tertulis ataupun secara bisa dipahami. 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 hikmah, 1000 kebaikan, 1000 khabar, berita. Mengambilnya satu keberkahan, meninggalkannya satu kerugian. La tastati'uhal batalah wa huwa sahara. Tidak mampu, tidak disanggupi akannya ayat oleh batalah. Batalah itu tukang sihir. Artinya tukang sihir tidak mampu menghadapi surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lain, insya Allah juga seperti itu. Artinya kata beliau begini, la tastati'uha al-batalatu wa humus sahara idza quri'at fi baitin lam tadkhulhu maradatu syayatin. Apabila dibacakan akan surah Al-Baqarah dalam satu rumah, niscaya tidak dimasuki akannya oleh setan terkutuk. Nah, makanya biasanya orang-orang pindah rumah ini suka baca surah Al-Baqarah, mungkin berdasarkan ucapan Ibnu Arabi ini. Kata beliau, satu rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya, setan nggak akan masuk salah satu ayamin selama 3 hari. Rawa Muslimun an Abi Hurairah qala, telah meriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah. Qala, berkata ianya Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yafirru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan lari ia dari rumah yang dibacakan dalamnya rumah surah Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan sepi. Ya. Bacalah Al-Baqarah di dalamnya, karena setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Nah, ini hadis ini jadi hadis kontroversi. Ini hadis sahih. Gara-gara hadis ini ada banyak orang yang berpendapat bahwa tidak boleh baca Quran di kuburan. Karena mereka memahami, janganlah kalian menjadikan rumah kamu seperti kuburan. Artinya sepi banget. Sehingga ujung hadisnya setan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya. Berarti dalam kuburan biasanya memang orang tidak baca Quran. Karena kata Nabi, janganlah engkau menjadikan akan rumah kamu seperti kuburan. Ini memberi paham seolah-olah dalam kuburan itu tidak dibacakan Quran. Jadi ulama lain nanti membantah, Nabi tidak melarang baca Quran. Hadis ini tidak menunjukkan larangan baca Quran di kuburan. Cuma kebiasaan orang jarang baca Quran dalam kuburan. Nanti ada hadis-hadis lain yang mendukung bahwa bolehnya baca Quran dalam kuburan. Nah, jadi kita tidak membahas ini. Ini hanya isyarah saja bahwa ada orang yang menjadikan hadis ini sebagai dalil enggak boleh baca Quran di kuburan. Wa anhu fi riwayatin, dan darinya Abi Hurairah dalam riwayat yang lain, likulli syai'in sanamun wa sanamul Qur'ani suratul Baqarah. Bagi setiap sesuatu itu ada puncaknya. Puncak Al-Qur'an ya surah Al-Baqarah. Nah, itu kata Abu Hurairah dalam hadis yang lain. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, sayyidatu ayil Qur'ani ayatul kursi. Pemimpinnya ayat-ayat Quran yaitu ayat Al-Kursi, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang menceritakan tentang keesaan Allah. Nah, ayat kursi. Udah, itu tentang keutamaan membaca surah Al-Baqarah. Biar kita semangat. Ya, surat Al-Baqarah kita hafal pelan-pelan lah sambil kita belajar tafsirnya insyaallah. Faidatun ukhra, ada faedah yang lain nih. Fil kalami alal isti'adzah, ini membahas tentang bagaimana hukumnya membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walafduha al-mukhtaru a'udzubillahi minasyaitonirrajim 'inda Malik wa Abi Hanifah wa Syafi'i. Bermula lafadznya a'udzubillah, lafadznya ta'awudz. Yang mukhtar, yang pilihan itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 'Inda Malik, menurut Imam Malik, Abi Hanifah dan Imam Syafi'i.
Imam Malik, Abi Hanifah, Imam Syafi'i, ta'awudnya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alasannya apa? Liqaulihi ta'ala. Karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Ini di sini kitabnya nggak ada isyarah bahwa ini ayat berapa di surat berapa. Kita kewalahannya karena kita nggak bisa hafal Quran, jadi nggak tahu ini posisinya di mana. Walaupun kita bisa hafal, tapi posisinya di surat mana nggak tahu, harus mencari lagi. Fa iza qara'tal Qur'an, bila engkau mau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kamu dengan Allah dari syaitan terkutuk. Jadi berdasarkan ayat ini Imam Syafi'i, Maliki dan Abu Hanifah, lafaz ta'awudnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindunglah kamu dengan Allah. Artinya a'udzubillah minasyaitonirrajim, dari syaitan terkutuk. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad Hambali, al-aula ayyaqula a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim jam'an baina hadhil ayah wa ayatin fasta'id billah innahu samiul alim. Berkatalah oleh Imam Ahmad, yang lebih utama berkata ianya seseorang a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Ada tambahan asamil alim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim jam'an. Kenapa itu yang lebih utama? Karena mengumpulkan antara ini ayat tadi, fa iza qara'tal Qur'an fasta'id billah, dan antara ayat fasta'id billah innahu wasamiul alim. Minta lindunglah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah itu as-samiul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Makanya Imam Ahmad ta'awudnya a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Jadi ada khilaf. Wa qala Tsauri, berkatalah oleh Tsauri wal Auza'i dan oleh Imam Auza'i, al-aula ay yaqula a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha huwas samiul alim. Beda lagi ini. Tsauri dan Auza'i menyatakan memang lebih dekat kepada pendapat Imam Ahmad, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha huwas samiul alim, tambahan di ujungnya. Bukan langsung a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha huwas samiul alim. Fattafaqal jumhuru ala annahu yustahabbu liqaril Qur'ani kharija shalah ayat ta'awwaza. Sepakatlah oleh jumhur ulama kepada bahwa sungguhnya hal wasyik disunnahkan bagi orang yang baca Quran di luar salat akan ta'awud ia. Jadi untuk baca Quran di luar salat, kebanyakan ulama setuju bahwa sunnah. Adapun di dalam Al-Quran beda lagi pendapatnya. Orang yang pengen baca Quran di luar salat itu sepakat sunnah membaca ta'awud. Wa huqiya an Atha wujubuha, bahkan dihikayahkan dari Atha akan wajibnya membaca ta'awud. Karena perintah tadi fasta'iz, amar. Mutlak amar wajib fasta'id billah. Karena berbeda dalam memahami perintah ini, makanya jadi khilaf. Wa qala Ibnu Sairin, berkata oleh Ibnu Sairin, idza ta'awwadha ar-rajulu fi umrihi marratan wahidah kafa fi iskatil wujub. Bila berta'awudlah oleh seorang laki-laki dalam seumur hidupnya sekali, cukup ia dalam menggugurkan kewajiban. Karena ayat yang menyatakan tentang ta'awud yaitu amar, mutlak amar wajib, dan amar tidak menghendaki berulang-ulang kalau nggak ada dalil, sebagaimana dalam kajian usul fiqh. Menurut Ibnu Sairin, bila seseorang dalam seumur hidupnya berta'awud sekali, itu sudah melaksanakan perintah, sudah gugur kewajiban. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Kemudian kapan kita baca ta'awud? Apa sesudah baca Quran apa sebelum? Khilaf lagi. Wa waqtul isti'adzati qablal qiraati 'indal jumhuri. Dan bermula waktu isti'adzah, waktu membaca a'udzubillah itu sebelum qiraah, sebelum baca Quran menurut jumhur. Jumhur ulama menyatakan sebelum baca Quran baru isti'adzah. Karena ini bisa dua nih. Fa iza qara'ta, bila engkau telah membaca bisa. Fa iza qara'ta artinya fa iza aradatal qiraah juga bisa, bila engkau mau membaca. Ada dua kemungkinan kalau iza. Jadi jumhur ulama menyatakan isti'adzah sebelum baca Quran. Wa huqiya an-Nakh'i annahu ba'dal qiraah, dan dihikayahkan dari an-Nakh'i bahwa sungguhnya isti'adzah itu sesudah qiraah, sudah baca Quran baru a'udzubillah. Wa huwa qaulu Daud wa hadur riwayataini an Ibni Sairin. Dan dianya ta'awud sesudah qiraah. Atau dan dianya hikayah dari an-Nakh'i juga, itu
Qaulu Daud, ucapan Daud Adh-Dhahiri, dan ahadur riwayat ini salah satu dari dua riwayat dari Ibnu Sairin. Udah ta'awud. Artinya ta'awud sunnah, kemudian membacanya jumhur ulama menyatakan sebelum qiraah. Apa arti ta'awud? Wa makna a'udzubillah, dan bermula makna a'udzubillah itu al-taji'u bihi, aku berlindung kepadanya Allah. Wa atahassanu bihi, aku berbenteng diri dengannya Allah. Mimma akhsyahu, daripada apa-apa yang aku takutkan akannya. Ya, a'udzubillah, ini aku berlindung kepadamu ya Allah, aku membentengi diri denganmu ya Allah daripada hal-hal yang aku takuti, daripada godaan setan. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah? Karena kita makhluk yang lemah. Setan nggak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Untuk mengalahkan setan, kita perlu minta tolong kepada Allah. Wa syaitanu asluhu min syatona. Syaitan itu diambil dari syatona. Apa arti syatona? Ba'uda anir rahmah. Nah, jadi arti syatona, syaitan itu syatona. Nah, jauh dari rahmat Allah. Syaitan itu makhluk yang terkutuk, dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Waqila, dikatakan orang bukan dari syatona, tapi dari syata. Bimakna ihtaraka, arti syata terbakar. Nah, jadi syaitan itu bisa makhluk terkutuk atau makhluk yang terbakar. Kemudian setan itu penggunaannya apa? Khusus kepada makhluk yang bangsa jin. Apa manusia juga bisa disebut setan, manusia jahat. Nih. Wa huwa ismun likulli atin minal jinni wal insi. Dan bermula dianya setan itu nama bagi setiap makhluk yang durhaka, atin. Likulli atin, nama bagi setiap makhluk yang durhaka, minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Ada jin yang durhaka disebut setan. Jin yang suka menggoda. Ada manusia jahat, suka menggoda kita. Setiap kita mau pergi ngaji, selalu dia menggoda, mengajak ke tempat lain. Itu bisa juga disebut setan. Bagaimana dalam surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi yang suka mengganggu orang, mengwas-was itu ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Ada ayat lain juga, syayatinul insi wal jin. Jadi setiap para nabi itu punya musuh. Musuh dari setan golongan jin, setan golongan manusia. Makanya arti setan itu ismon likulli atin. Nama bagi setiap makhluk yang terkutuk, yang jahat. Minal jin siwal in. Daripada golongan jin dan manusia. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. War rajim fa'ilun bimakna fa'il. Rajim itu fa'ilun. Atas wadan fa'il maknanya fa'il. Bermakna isim fa'il. Rajim, artinya rajim dia yang menggoda bil waswasah wasyari. Rajim artinya dia yang merajam orang lain dengan menggodanya, wasyari, dan dengan keburukan. Itu kalau kita artikan fa'il. Ada juga yang menyatakan waqila bimakna maf'ul. Fa'il bermakna maf'ul. Artinya marjumun bisyahabi. Syaitan itu dirajam, dilempar dengan bisyahab, dengan tahi-tahi bintang. Indas taraqas sam'a, ketika dia mencuri dengar. Artinya ketika setan mau naik ke langit, mencuri-curi informasi, setan itu marjum, dilempar dengan tahi bintang. Au bil adab, atau dilempar dengan, dirajam dengan siksa. Bisa juga arti rajim marjum. Marjum bil adab. Dilempar, disiksa dengan, dihukum dengan siksa. Au matrudun anir rahmah, atau arti marjum itu maturud anir rahmah, terusir dari rahmat Allah. Wal khairati, terusir dari rahmat dan dari kebaikan-kebaikan. Fa hikmatul isti'adzati tathhirul qalbi min kulli syai'in yushghilu anillahi ta'ala. Maka bermula hikmah isti'adzah, hikmah dari kita beristi'adzah, berlindung, tathhirul qalbi, untuk membersihkan, menyucikan hati kita, min kulli syai'in yushghilu anillah, dari segala hal yang bisa memalingkan kita, menyibukkan kita, membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fi ta'awudil 'abdi billah iqrarun bil 'ajzi wad dha'fi. Karena dalam berlindungnya seorang hamba kepada Allah, ketika kita mengucapkan na'udzubillah, iqrarun bil 'ajzi, itu ada pengakuan. Kita mengakui bahwa kita lemah, kita tak berdaya, karena itu kita perlu bantuan Allah untuk melindungi kita dari godaan syaitan. Wa'tirafan biqudratil bari.
Ya, wa'tirafan karena dalam ta'awud seorang hamba tadi dia ikraran mengakui kelemahannya, wa'tirafan dan mengakui tentang kekuasaan Allah. Kita berlindung pasti kita lemah. Kita minta dilindungi oleh Allah berarti kita mengakui kalau Allah itu maha kuasa. Wa annahul ghaniyul qadiru ala daf'il madarrah. Nah, dan pengakuan bahwa sungguhnya Allah itu maha kaya lagi mampu untuk menghilangkan segala kemudaratan dari diri kita. Wa anna syaitan aduwwun mubin dan juga kita mengakui bahwa syaitan itu musuh yang nyata. Wa qad dakhala minhu fi hasnil hasin dan sungguh masuk yang seorang darinya ta'awud tadi dalam benteng dari segala benteng. Artinya dengan berta'awud kita sudah membentengi diri. Jadi kalau kita baca hasyiah semua panjang juga, tapi nggak apa-apa sih. Jadi kesimpulannya surat Al-Baqarah boleh membaca surah Al-Baqarah karena nama surat tauqifiyah. Kemudian surah Baqarah diturunkan artinya golongan ayat madaniyah, artinya turun sesudah Nabi berhijrah. Kemudian ada yang bilang 86 ayat, 286, ada juga yang menyatakan ulama 87 ayat. Kemudian naudzubillah sunnah sebelum qiraah. Dan lafadznya ada dua, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada tiga atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha wasamiul alim. Ada tiga macam. Kemudian bismillah. Kita baca aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah. Ikhtalafa la'imah fi kaunil basmalati minal fatihah wa ghairiha minas suwari siwa surat Bara'ah. Ikhtilaflah oleh para ulama dalam keadaan bismillah dari Fatihah dan dari Fatihah dan lainnya Fatihah dari surah-surah selain surah Bara'ah. Jadi masalah bismillah ini terjadi khilaf para ulama. Apakah bismillah bahagian dari ayat Fatihah, bismillah bahagian dari surat selainnya Fatihah, selain surat Bara'ah tentunya. Surat Bara'ah yaitu surat Taubah. Surat Taubah memang enggak ada basmalahnya. Ya. Fadhahaba Syafi'i wa jama'atun minal ulama ila annaha ayatun minal Fatihah wa min kulli suratin dzukirat fi awwaliha siwa surati Bara'ah. Berpendapatlah oleh Imam Syafi'i dan satu jamaah daripada ulama bahwa sungguhnya basmalah itu ayat daripada Fatihah dan dari setiap surat yang disebutkan akan adanya basmalah di awalnya surat selain surat Bara'ah. Jadi mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang lain menyatakan basmalah itu ayat dari surat Fatihah. Bahkan dari setiap surat yang di awal surat disebutkan basmalah selain surat Taubah. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i agak ketat masalah ini. Bahkan hasil kajian-kajian ulama sekarang juga lebih meyakinkan bahwa basmalah memang ayat dari Fatihah. Buktinya ada tulisan nomor satunya. Kalau di surat yang lain bolehlah nggak ada tulisan nomor satu. Misalkan kita sekarang pengen menyatakan ayo kita kembali kepada Al-Quran. Ya kita kembali kepada Quran, buka Quran, lihat Al-Fatihah surat pertamanya saja bismillah ada nomor satu. Ya. Jadi lebih meyakinkan bahwa memang basmalah itu ayat pertama dari surah Al-Fatihah ada nomor satunya. Kalau ayat yang lain, basmalah di surat yang lain bolehlah nggak ada nomor satu. Ya. Wa qala bihi jama'atun minas sahabah dan berkata dengan demikian pandangan Imam Syafi'i tadi oleh satu jamaah daripada sahabat. Nah, banyak juga dari golongan para sahabat menyatakan basmalah itu ayat dari surah Al-Fatihah dan setiap surat. Wa zahabal Auza'i wa Malik wa Abu Hanifah ila annal basmalah laysat ayatan minal Fatihah. Nah, berpandanganlah oleh Auza'i dan Malik dan Abu Hanifah kepada bahwa suku basmalah itu bukan ayat dari Fatihah. Bukan ayat Fatihah. Kalau di Fatihah aja bukan ayat, dari surat yang lain bukan juga. Wa zada Abu Daud dan menambahkan oleh Abu Daud wala min ghairiha, tidak pula dari selainnya Fatihah minas suwari dari segala surat. Ya. Ini tadi Auza'i, Malik, Abu Hanifah bahwa basmalah bukan ayat Fatihah dan bukan ayat dari selain Fatihah. Wa innama hiya ba'du ayatin fi suratin Namli. Hanya saja dianya basmalah itu sebahagian ayat dari surat An-Namli. Surat An-Namli yaitu kisah tentang Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan satu ayat secara sempurna, sebahagian ayat. Apa kata Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang lain yang menyatakan basmalah bukan bahagian Fatihah? Wa innama kutibat lil fasli wat tabaruk, hanya saja dituliskan akan dia basmalah untuk memisahkan, untuk berkah.
Karena alasan ini nanti tertolak. Bukan tertolak sih. Gimana ya bahasanya? Artinya bisalah kalau Fatihah di surat, kalau basmalah di surat sesudah Fatihah itu untuk memisahkan. Kalau Fatihah, kalau basmalah di awal surat Al-Fatihah untuk memisahkan antara apa? Karena Al-Fatihah surat pertama. Qala Malik, berkatalah oleh Imam Malik, yukrahu istiftahu as-salatil fardhi biha. Dimakruhkan akan membuka salat fardu dengannya basmalah. Imam Malik makruh kita mau memulai salat dengan membaca bismillah. Kenapa? Karena di salat itu ada zikir tersendiri. Yaitu Allahu Akbar, takbir. Ya. Tapi sunnah nanti memulai salat dengan membaca ta'awud. Waqtalafa riwayatu an Ahmad fi kauniha minal Fatihah aula. Dan berbedalah oleh riwayat daripada Imam Ahmad pada keadaannya basmalah dari Al-Fatihah atau bukan. Wal asanu ayuqaddaru muta'ala jarhuna qulu. Bermula yang lebih baik itu bahwa ditakdirkan akan muta'ala jar di sini yaitu qulu. Jadi bismillah itu huruf jar pasti ada muta'alanya. Kita takdirkan fi'il qulu, katakan olehmu. Ya, katakan olehmu. Jadi Allah berfirman, katakan olehmu hai hambaku bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Cocok mentakdirkan qulu. Li'anna hadzal maqamut ta'lim. Karena ini makam itu makam ta'lim sadirun an hadratir rabbi ta'ala. Karena ini posisinya posisi Allah sedang mengajarkan hambanya. Allah mengajarkan kita hambanya bagaimana cara memuji Allah, cara berdoa. Jadi makanya kita takdirkan qulu. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, katakan olehmu hai hambaku bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya nanti ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Kemudian satu lagi, sedikit lagi alif lam mim tadi ayat pertama surah Al-Baqarah. Jadi musannif Syekh Jalaluddin As-Suyuti menyatakan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang tahu maksudnya. Artinya atau langsung kita baca, i'lam anna majmu'al ahrufil munazzalati fi awaili suwari arba'ata asyara harfan. Ketahuilah bahwa kumpulan-kumpulan huruf yang diturunkan pada awal surat itu ada 14. Ada 14 huruf yang terkumpul dalam potongan-potongan huruf yang dimulai ayat Quran dengannya. Seperti alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad dan seterusnya, semuanya kalau digabungkan ada 14 huruf. 14 huruf. Wahaya nisfu hurufil hijai. 14 itu merupakan separuh huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah 28, separuhnya 14. Waqad tafarakat fi tis'in wa 20 suratan. Dan sungguh terpisah-pisah ianya huruf-huruf tersebut dalam 29 surat. Al-mabdu'u bil alifi wal lami. Ada yang dimulai dengan alif dan lam. Minha salasata asyara. Bermula yang dimulai dengan alif dan lam daripadanya huruf itu 13. Ada 13 tempat yang dimulai dengan alif dan lam, alif lam mim ra, alif lam mim sad dan seterusnya nanti. Kemudian yang dimulai dengan ha dan mim ada 7. Yang dimulai dengan ha dan mim ada 7. Kemudian yang dimulai dengan ta ada 4. Toha, tosin. Nah, kemudian yang dimulai dengan kaf cuma 1 yaitu kaf ha ya ain sad. Yang dimulai dengan ya juga 1 yaitu yasin. Yang dimulai dengan sad 1, yang dimulai dengan kaf 1, yang dimulai dengan nun 1. Wa ba'du hadhil hurufi al-mabdu'i biha uhadi. Dan sebahagian huruf-huruf yang dimulaikan dengannya huruf itu ada yang satu-satu. Artinya huruf potong itu ada yang satu huruf. Seperti nun, qaf. Wa ba'duha as-sunai. Sebahagiannya huruf itu ada yang dua-dua. Toha, yasin, 2 huruf. Sebahagiannya ada yang 3 huruf. Alif lam mim, alif lam mim ra. Sebahagiannya ada 4 huruf. Dan sebahagiannya lagi ada 5 huruf. Wala tadhiru, tidak lebih. Kaf ha ya ain sad. Jadi ini sedikit lagi. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah lebih tahu dengan maksudnya Allah dengan demikian. Artinya asyara bidzalika ila arjahil aqwali. Beliau mengisyarahkan dengan ini kepada pendapat yang paling kuat. Sebagaimana di mukaddimah sebelumnya, beliau dalam menafsirkan Al-Quran ini akan membawakan pendapat-pendapat yang paling kuat bila terjadi ikhtilafnya para ulama. Begitu juga dalam masalah menafsirkan alif lam mim.
Jadi pendapat yang paling kuat yaitu Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang paling tahu dengan maksudnya Allah dengan demikian. Artinya asyara bihadza ila arjahil aqwali, beliau mengisyarahkan dengan ini kepada pendapat yang paling kuat. Fi hadhil ahrufil lati ibtada bi tilka surah, pada huruf-huruf yang dimulai dengannya huruf oleh demikian surat. Artinya wahwa annaha minal mutasyabih jarian ala madhhabis salafil qailina bi ikhtisasillahi ta'ala bi ilmil muradi minhu. Lagi azan pas masuk waktu asar. Wahwa annaha, bahwa sungguhnya huruf itu minal mutasyabih, termasuk bahwa sungguhnya ayat yang dimulai dengan alif lam mim itu bahagian dari ayat mutasyabihat. Jarian karena mengikuti kepada mazhab salaf yang berkata ya khusus Allah saja yang tahu maksudnya. Jadi kalau kita ngambil pendapat sesuai dengan Syekh Jalalul Sayuti bahwa arti alif lam mim Allahu a'lamu bimuradih, berarti wa ala hadza fala mahalla laha minal i'rab. Di atas ini berarti tidak ada kedudukan i'rab, enggak di i'rab. Kenapa enggak di i'rab? Li'annahu far'u idrakil makna. Karena i'rab itu cabang dari mendapatkan makna. Ketika kita ada paham maknanya baru ada i'rab. Kalimat yang enggak ada makna yang enggak di i'rab. Fala yuhkamu 'alaiha bi i'rabin wala bina'in. Maka tidak dihukumkan di atasnya di atasnya kalimat, di atasnya alif lam mim tadi dengan i'rab, tidak pula dengan bina. Wala bitarkib, tidak pula dihukumkan dengan tarkib bersama amil. Artinya enggak ada kedudukan i'rab. Wa muqabilu hadza aqwalun, dan mukabil ini pendapat itu ada pendapat-pendapat yang banyak. Qila annaha asma'u liswar. Ada yang menyatakan alif lam mim itu nama atau huruf-huruf potong tersebut merupakan nama-nama surat. Nama surat allati ibtada'at biha, yang dimulai akan dianya surat dengannya huruf. Nama surat. Jadi surat Al-Baqarah nama lainnya surat alif lam mim. Begitu maksudnya. Wa qila asma'un lil Qur'an, ada juga yang menyatakan bahwa itu nama-nama Al-Qur'an. Wa qila lillahi ta'ala, ada juga yang bilang itu nama Allah. Wa qila kullu harfin minha miftahu ismin min asma'ihi ta'ala. Ada juga orang yang menyatakan setiap huruf daripadanya huruf potong tersebut merupakan pembuka nama daripada nama-nama Allah. Artinya bahagian dari nama Allah, simbol mengisyarahkan kepada nama Allah. Ay juz'un min ismin, artinya satu juzuk daripada nama Allah. Fal alif misalkan, alif miftahu lafdul jalalah. Alif berarti Allah, wal lam miftahu ismul latif. Lam latif, mim miftahu ismu majid, wahakadha, dan begitu seterusnya. Wakilaha kullu harfin minha yushiru ila ni'matin min ni'amillah. Ada juga ulama yang menyatakan setiap huruf dari huruf-huruf potong tersebut mengisyarahkan kepada satu nikmat daripada nikmat-nikmat Allah. Wakila ila malakin, ada juga yang menyatakan itu nama malaikat, isyarah kepada malaikat. Wakila ila nabiyin, ada juga yang menyatakan itu isyarah kepada seorang nabi. Wakila al-alifu tushiru ila ala illah. Ada juga yang menyatakan alif mengisyarahkan kepada ala illah, nikmat Allah. Wal lamu ila lutfillah, lam mengisyarahkan kepada lutfillah. Wal mim ila mulkillah. Wa ala hadhil aqwali falaha mahallun minal i'rab. Dan berdasarkan pendapat-pendapat ini, karena ada maknanya berarti ada i'rabnya. Bagaimana i'rabnya? Faqila ar-rafa', rafa' boleh. Waqila nasab, nasab boleh. Wakila jar juga boleh. Farrafa ala ahadi wajah ini, kalau rafa berarti ada kala mubtada, ada kala khobar. Kalau nasab berarti maf'ul. Dan seterusnya. Mohon maaf sudah asar ini. Sampai di sini dulu satu ayat. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.